Berikut ini adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan angka kematian di Indonesia tinggi. Pertama, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi karena tingginya tekanan darah terhadap dinding arteri yang melebihi batas ambang normal. Hipertensi dijuluki sebagai pembunuh diam-diam. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini kami akan membuat video promosi kesehatan tentang hipertensi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan komunitas 1 oleh dosen Merdikansil S-Farm MKes. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Lisa Lydia Hayati dan teman kelompok lainnya ada Jennifer Tulandi, Ray Feroring, Eserta Karenguan, Astri Wokas, Geralo Pangkei, dan Indri Laheping. Selamat menonton! Kali ini kita bahas tentang hipertensi. Apa? Sensi? Bukan sensi, tapi hipertensi. Tahu nggak kamu? Bukannya itu penyakit kalau orang suka marah ya? Bukan itu, Agil. Nih saya jelasin ya. Hipertensi adalah istilah medis dan penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan risiko terjadinya stroke, penyakit jantung, bahkan kematian. Bagaimana sih caranya kita mengetahui apakah kita sudah terkena hipertensi atau tidak? Hipertensi dapat diketahui dengan rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Penulisan hasil tekanan darah berupa dua angka. Angka pertama atau sistolik mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Sementara itu, angka kedua atau diastolik mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detaknya. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila pembacaan tekanan darah sistolik pada pengukuran selama 2 hari berturut-turut menunjukkan hasil yang lebih besar dari 140 mmHg atau pembacaan tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mmHg. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko hipertensi yaitu berusia di atas 65 tahun, konsumsi makanan tinggi garam berlebihan, kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang asupan buah dan sayuran, jarang berolahraga, mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, mengkonsumsi minuman beralkohol. Meski demikian, resiko hipertensi dapat dicegah dengan mengubah pola hidup dan pola makan menjadi lebih sehat secara rutin. Penuhi asupan gizi tubuh seimbang, asupan cairan harian tubuh, dan berolahraga secara teratur. Angka kematian hipertensi di Indonesia sangatlah tinggi. Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, yakni mencapai 6,7 dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Hasil riset Kesehatan Dasar Balitbangkes tahun 2007 menunjukkan prevalensi hipertensi secara nasional mencapai 31,7%. Dan dari jumlah itu, 60% penderita hipertensi berakhir pada stroke, sedangkan sisanya pada jantung, gagal ginjal, dan kebutaan. Sedangkan di dunia barat, hipertensi justru banyak menimbulkan gagal ginjal. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya-upaya untuk menekan angka penyakit hipertensi. Terlebih pada penderita hipertensi, perlu diberikan perawatan dan pengobatan yang tepat agar tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi yang parah. Penyebab hipertensi. Hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Masing-masing memiliki penyebab yang berbeda. Yang pertama, hipertensi primer. Hipertensi primer seringkali penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Dan hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena kondisi kesehatan
yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah yang lebih tinggi daripada hipertensi primer. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain 1. Obstruktif sleep apnea 2. Masalah ginjal 3. Tumor kelenjar adrenal 4. Masalah tiroid 5. Cacat bawaan di pembuluh darah 6. Obat-obatan seperti pil KB, obat flu, dekongestan, obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas 7. Obat-obatan terlarang. Gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul antara lain sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, aritmia, mimisan, telinga berdenging. Dokter atau tenaga kesehatan biasanya akan memanggil remaja dengan tiup di sekitar lengan dan mengukur tekanan darah menggunakan alat untuk penganan. Hasil pengukuran tekanan darah dapat dibagi menjadi 4 kategori umum. Yang pertama, tekanan darah normal, yaitu tekanan darah di bawah 120 ke 80 mmHg. Yang kedua, prahipertensi, di mana tekanan sistolik berkisar dari 120 sampai 139 mmHg. Sedangkan tekanan diastolik berkisar dari 80 sampai 89 mmHg. Yang ketiga, hipertensi tahap 1, di mana tekanan sistolik berkisar dari 140 sampai 159 mmHg dan tekanan diastolik berkisar dari 90 sampai 99 mmHg. Yang keempat, hipertensi tahap 2, di mana tekanan sistolik 160 mmHg atau lebih tinggi dan tekanan diastolik 100 mmHg atau lebih tinggi. Pengobatan hipertensi. Sebagian pengidap hipertensi harus mengonsumsi obat seumur hidup guna mengatur tekanan darah. Namun, jika tekanan darah sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis obat atau konsumsinya dapat dihentikan. Perhatikan selalu dosis obat yang diberikan dan efek samping yang mungkin terjadi. Obat-obatan yang umumnya diberikan kepada para pengidap hipertensi antara lain obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Pasalnya, hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. Obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Perlu diketahui bahwa hipertensi membuat pengidapnya rentan mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. 4. Obat penurunan tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Yang kelima, obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik tidak terkendali. Selain konsumsi obat-obatan, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau terapi yoga. Namun, pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup, seperti menjalani pola makan dan hidup sehat, serta olahraga teratur. Pencegahan hipertensi. Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu mengonsumsi makanan sehat, batasi asupan garam, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Kapan harus ke dokter? Lakukan pengecekan tekanan darah secara berkala guna menghindari hipertensi. Segera hubungi dokter apabila merasakan gejala-gejala di atas. Penanganan yang tepat dapat meminimalisasi terjadinya dampak negatif sehingga pengobatan bisa lebih cepat dilakukan. Terima kasih.